Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu secara virtual untuk tugas IHT kita. Yang pertama, ini saya akan memaparkan materi mengenai mengenai literasi digital. Jadi di pemaparan ini nanti kita bentuknya seperti diskusi saja, sharing-sharing saja yang sudah kita alami di sekolah masing-masing. Saya izin share screen dulu nggih. Nggih, wabarakatuh. Sudah terlihat? belum, sudah Sudah nggih. proses. Nggih, proses. Oke. Sudah? Belum. Belum, Nggih. Sudah, Bu. sambung. Nggih, sudah. Untuk materi kali ini saya mengambil sesi tentang literasi digital. Jadi sebelum ke pengertian, ini saya ada quote atau kalimat dari mantan menteri kita nggih, Bapak Muhadjir, ini bagus. Nah nah jadi Pak Muhadjir Effendi ini pernah mengatakan kalau bangsa yang besar ditandai dengan masyarakat yang literat, memiliki peradaban tinggi, dan aktif memajukan masyarakat dunia. Keberliterasian dalam konteks ini bukan sekedar urusan suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting bagaimana warga bangsa tersebut memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan negara lain dalam menciptakan kesejahteraan dunia. Jadi saya kira quote ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pendidik yang sekarang kita berusaha untuk melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi Indonesia itu pernah berjuang untuk bebas dari buta aksara, sekarang kita berjuang agar bisa bersanding dengan negara lain untuk mensejahterakan dunia dengan cara membekali peserta didik kita dengan keterampilan di abad 21 nggih. Nggih monggo Ibu-ibu. Bagaimana tanggapannya dengan quote yang ini dulu? Setuju nggih? Setuju, Bu. Ya, Nggih. setuju Jadi sekali. literasi digital itu juga tidak hanya sekedar melek dengan IT saja atau kita itu paham mengenai IT, tetapi kita juga bisa menggunakannya terutama dalam pembelajaran. Jadi masa pandemi ini ya memang musibah tetapi juga pasti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita bisa lebih fokus untuk belajar IT lagi dalam belajar daring dengan peserta didik kita. Kemudian untuk pengertian literasi digital secara umum, jadi pengertian secara umum ini adalah pengetahuan atau kecakapan dalam menggunakan media digital. Penggunaan media digital ini digunakan harus secara bijak dan cerdas, serta tidak melanggar hukum tentunya. Karena seperti yang kita ketahui untuk UU ITE sekarang kan sudah mulai diterapkan, jadi kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan aplikasi digital ini. Jadi jangan sampai kita menerapkan literasi digital tetapi juga berujung masalah. Mungkin dari ibu-ibu ada pengalaman untuk penerapan literasi digital ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran di sekolah, monggo. Iya. Ini sedikit masukan ya, Bu. Nggih. Saya sendiri di sekolah itu literasi digital jalan, tapi penerapan di lapangan berat apa ya, terutama untuk anak-anak bisa mengikuti. Memang anak-anak sekarang itu tingkat ke apa ya, tingkat keingintahuannya luar biasa. Tapi kan tidak semua anak berada pada kondisi yang bagus, artinya letak geografis, ada yang di tengah gunung, ada yang dekat-dekat jurang, jadi sinyal dan lain-lain mempengaruhi. Sehingga kadang sudah bagus programnya, tapi tingkat keterlaksanaan di lapangan masih ya 75% begitu ya. Itu Nggih, tanggapannya. nggih, Bu. Monggo Bu Hafid sama dengan Bu Arjin barangkali pernah
mempunyai pengalaman? Ya, permasalahan ya kalau di tempat saya hampir sama dengan di Bu Istik, Bu. Meskipun sekolahan saya itu sebetulnya terletak di tengah kota, Bu. Tapi yang namanya anak, apalagi anak SMK itu kan kebanyakan dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Jadi permasalahannya betul. hampir sama, ya. Ya. Bu Hafiz SMK mana, Bu? SMK 1 Sukoharjo, Bu. Oh, Kabupaten Sukoharjo. di kota Ya. nggih, Bu? Kota, Bu. Sebetulnya di kota. Hmm. Tapi yang namanya permasalahan anak-anak sama, Bu. Apalagi anak SMK. Beda mungkin kalau dengan anak-anak SMA, ya. Nggih. Ya. Bu Arjin mungkin ada pengalaman? Ya, kalau menurut saya, kalau di tempat saya itu hampir sama dengan ibu-ibu yang lainnya, terutama letak geografis dari sekolah saya itu kan letaknya di daerah pegunungan ya Bu ya. Jadinya hambatannya, tantangannya itu adalah sinyal untuk mereka itu mengikuti pelajaran itu sulit sekali. Jadinya kalau misalkan ada yang sinyalnya kurang atau apa, itu kadang ada yang pembelajarannya sampai ke sekolah dan lain sebagainya gitu. Iya, Dan betul, untuk Bu. Dialami semuanya kayaknya ya, Bu, untuk hambatan sinyal, kemudian teknis itu juga nggak di gunung, nggak di kota itu sama saja nggih. Yang hambatan utamanya adalah tentang teknis. Seperti sinyal, seperti mati lampu mungkin pas pembelajaran itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Ya, dan itu membuat anak-anak sekarang itu jadi itu ya mungkin karena pandeminya terlalu lama ya, jadinya mereka itu ngerasa jenuh sekali untuk mengikuti pelajaran gitu loh. Iya, betul. Sama, tapi malah COVID-nya naik lagi. Jadi mau tidak mau itu ya, mau tidak mau tetap harus mencari solusi yang terbaik. Nah, ini alhamdulillah ada literasi digital, mau tidak mau kita harus mengikuti, siapa tahu nanti bisa memberikan solusi pembelajaran di era pandemi ini. Tetap harus semangat, Ibu-ibu. Iya, harus Boleh semangat. bertanya, Bu Saras? Nggih, monggo Bu Hafidz. Iya, gini, ini kan tadi permasalahannya era digital, ya. Sekarang menurut Bu Saras sejauh mana ya literasi digital ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sekolah ya? Literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Sebelumnya barangkali ada yang mau sharing dulu untuk pemanfaatan literasi digital di sekolah, monggo. Bu, untuk pemanfaatannya padahal di era pandemi ini besar sekali ya Bu. Mau tidak mau kita harus bertemu dengan anak di dunia maya, ya akhirnya pakai ini gitu. Pakai teknologi. Ada yang pakai Google Classroom, tergantung kebijakan sekolah. Yang jelas tidak boleh digital teknologi yang kita pakai itu berdiri sendiri, tidak boleh, karena bagaimanapun walaupun tidak terlihat, kita tetap terpantau, terukur, dan tetap ada supervisi di dalamnya. Jadi mau tidak mau kita mengikuti kebijakan tim IT sekolah biasanya. Apakah yang akan dipakai WA sebagai penyambung komunikasi dengan orang tua dan murid, dan sebagai media pembelajarannya Google Classroom. Kemudian untuk tugas-tugasnya mungkin pakai Quizzes, itu tergantung dari kebijakan sekolah, kemudian pengembangan dari Bapak Ibu guru. Jadi pemanfaatannya luar biasa di era pandemi ini, kita benar-benar butuh literasi digital dan teknologi ini untuk pelaksanaan pembelajaran. Betul sekali. Mungkin jadi itu tanggapan dari mencoba menjawab Bu Saras. Sharing pengalaman betul sekali. Untuk pemanfaatan literasi digital itu terutama di masa pandemi penting sekali, karena kita kan untuk pembelajaran sekarang hanya daring saja, mengingat untuk pandemi COVID yang malah semakin meningkat, yang positif semakin meningkat. Kemarin sebelum Lebaran kan sempat menurun, tapi ini semakin meningkat, akhirnya dimulai lagi. Malah sebelumnya di sekolah saya sempat blended juga, campur online offline, tetapi setelah ini naik berarti online. Bahkan kan nanti ini ya ada lockdown yang dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Berarti satu-satunya cara kita untuk berinteraksi dengan peserta didik ya hanya melalui online. Jadi mau tidak mau kita memang harus menguasai aplikasi. Jadi harus literat dalam hal aplikasi digital yang digunakan untuk pembelajaran daring di sekolah.
Jadi betul sekali tadi Bu Isti itu juga sempat sharing mengenai penggunaan platform aplikasi, itu memang kita harus satu. Jadi di sekolah itu disepakati untuk menggunakan satu aplikasi, tujuannya adalah agar kepala sekolah itu mudah untuk mengawasi dan kita juga paham dalam penggunaannya. Misalkan ada kendala itu bisa kita tanyakan ke rekan yang lain, jadi memudahkan, betul. Kalau di SMK saya memang menggunakannya Google Classroom. Kemudian untuk virtualnya menggunakan Meet. Tapi untuk di sekolah lain, di Bu Isti tadi juga sama nggih, Google Classroom nggih? Google Classroom terpadu gitu. Oh, nggih. Kalau di Bu Arjin, Bu Kalau Hafiz di napa tempat nggih? saya kebanyakan pakai Microsoft, ya banyak yang pakai Teams sudah, Bu. Oh. Pakai Teams. Kalau Tapi Bu kalau tim itu memang kendalanya di anak-anak awal-awal itu lancar, terus nanti di tengah perjalanan enggak tahu kenapa banyak yang keluar sendiri, anak-anak bingung. Ya, setelah saya tanyakan ke admin ternyata ada permasalahan. Pada akhirnya ya yang bisa masuk ke tim itu tidak 100%, meskipun pada awalnya 100%. Tapi sebetulnya saya sudah nyaman dengan itu. Dekat tim, karena di situ sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita, terutama yang matematika itu kan kalau di tim itu sudah ada tool itu ya, alat untuk menerangkan dan sebagainya, itu ya mudah lah bagi saya seperti itu. Nggih, Microsoft 365 nggih, saya juga ini pelatihannya juga ikut pelatihan luar biasa. Ikut pelatihan juga. Di Microsoft 365 lebih kompleks nggih, lebih rumit karena untuk jenengan-jenengan yang masih muda-muda itu masih harus semangat. Saya yang sudah saya itu sudah overstuck itu. Microsoft 365 itu bagus sekali, Bu, tapi di lapangan berat untuk anak-anak tertentu mengikuti, karena memang bukan kuota ya, menurut tim IT itu ya, ngangkatnya itu sulit gitu loh, ngangkatnya berat. Sehingga tidak semua siswa bisa mengikuti. Kalau yang di pelosok-pelosok banget tuh kadang kasihan gitu. Google Classroom alhamdulillah keikutsertaannya walaupun hanya ada yang nulis hadir Bu gitu ya. Kalau kemudian entah kemana, akhirnya kan di akhir sesi kita tanya lagi, absen lagi. Maksudnya ya sebenarnya saya pakai tulisan gitu loh. Misalkan menurut kalian ini gimana? Misalnya saya sih apa manfaat sholat subuh, padahal matematika ya, kenapa kita harus bangun pagi gitu. Tapi nanti mereka minta menjawab sebagai absen. Jadi absennya bukan Sarah hadir Bu, bukan, tapi membentuk hadirnya itu dalam bentuk komen. Jadi kalau komen berarti hadir, bukan hanya nulis hadir seperti itu. Awal-awalnya kan diterapkan itu sederhana ya Bu, untuk pertama kali belajar itu pakai Google Classroom awal-awal pandemi sederhana. Jadi kalau ngabsen silakan tulis nama, nomor absen, tulis hadir. Tapi lama-lama kok hadir kok hilang. Jadi saya kasih topik untuk hadir itu. Nah, topiknya yang ringan. Jadi misalkan apa yang Anda tahu manfaat sholat subuh? Kenapa harus bangun pagi? Jadi kan sederhana tapi nyindir gitu loh. Iya, tapi itu di profil pelajar Pancasila kan juga ada ya untuk beriman dan bertakwa. Gila, ini mungkin bisa absennya pakai penguatan seperti itu. Ya, penerapan di pelajar Pancasilanya bisa. Ya, banyak cara. Mungkin yang lain juga sudah menerapkan. Paling tidak mereka itu enggak hanya ini, tapi benar-benar ada di situ, walaupun kadang hanya di awal dan di akhir. Tapi harapannya kan kita memberikan mereka sempat membaca atau melihat videonya gitu. Oke, betul. Selanjutnya adalah latar belakang dari penggunaan literasi digital atau literasi digital itu dilatar belakangi karena di Indonesia ini pengguna internetnya sudah 54,68%, jadi sudah hampir semuanya, mungkin hanya sisa yang benar-benar tidak terjangkau oleh sinyal internet saja. Jadi sudah familiar sekali di kalangan peserta didik. Bahkan mungkin peserta didik ini malah lebih pintar dari kita. Mungkin juga lebih pintar dari kita untuk ini literasi digitalnya ya. Iya betul Bu. Anak-anak itu lebih pintar untuk masalah. Anak-anak itu cepat mudahnya Bu. Iya. Kadang cepat jenuh. Iya. Jurusan saya itu ada yang TKJ Bu. Saya kadang gampang, tolong membuat statistik, karena anak-anak cepat sekali. Padahal saya masih harus belajar dan diajari pun tidak pintar-pintar. Kadang menjadi tugas proyek bagi saya seperti itu yang kemarin. Iya. Jadi untuk
anak-anak kita memang lebih cepat belajar karena mereka kan lahir itu sudah ada ini digital, HP. sudah akrab dengan HP, akrab Teknologi. dengan aplikasi teknologi. Bahkan mereka usia SD saja mungkin sudah bisa akses ke Facebook atau ke TikTok Iya. mungkin ya. Kalau kita kan Oh, malah kadang ketinggalan kalau ada aplikasi yang baru. Iya. Dan jenengan-jenengan mungkin masih ya yang TikTok dan supaya kalau saya itu sudah blank istilahnya itu. Sekarang Ya, kita jadi polisi TikTok, Bu Hafid. Iya. Sama Facebook. Polisi TikToknya anak-anak. Iya. Karena kita kan juga ini ya bertanggung jawab barangkali mereka menggunakan media sosialnya tidak secara bijak, misal memberikan ujaran kebencian ataupun berita hoax, nanti kan kita juga ikut bertanggung jawab di situ. Yeah. Kemudian ini untuk media digital yang sering kita gunakan. Untuk medianya kita sudah akrab sekali dengan HP, kemudian dengan laptop itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan HP itu sepertinya nggak bisa kalau kita pisah berapa menit saja dari HP sudah susah karena pasti sudah banyak notif di WA-nya, baik itu tugas dari sekolah ataupun yang lainnya. Grupnya itu sudah banyak sekali. Betul. Siswa juga sudah mulai nyaman untuk berkomunikasi dengan kita melalui WhatsApp, apalagi di masa pandemi ya. Jadi kita juga nggak bisa menutupi untuk nomor kita agar tidak tersebar itu sudah nggak bisa lagi karena sudah bukan privasi, sudah memang kebutuhan untuk menghubungi kita melalui WhatsApp ataupun melalui email. Tapi memang yang sering kita melalui WhatsApp ya. Iya. Nah, jadi untuk setelah kita menguasai literasi digital, pasti di situ akan muncul tantangan-tantangan. Yang pertama adalah hoax. Jadi berita hoax ini apapun itu sekarang bisa menjadi berita bohong. Jadi kita memang harus pandai untuk menyaring apakah ini berita yang valid atau tidak. Kemudian yang sering di kalangan anak-anak muda itu adalah ujaran kebencian di media sosial. Jadi mereka nggak tahu asal-usul berita, kemudian langsung di-share. Di situ ada komen, yang komennya itu adalah hate comment, jadi yang berkata kasar. Nah, itu juga merupakan tantangan di era literasi digital seperti sekarang. Jadi orang tua itu juga harus mampu mengontrol anak, termasuk kita sebagai orang tua peserta didik di sekolah, itu kita juga harus mengontrol peserta didik. Memang kan kita nggak bisa mengontrol satu persatu ya, tapi adanya teknologi seperti media sosial ini berarti memang kita harus, misalkan Facebook, ya kita punya Facebook, IG kita punya IG. Jadi agar kita tahu perilaku peserta didik kita di media sosial itu seperti apa, walaupun itu baru gambaran kasarnya saja ya, kan untuk lebih detailnya lagi kita memang harus melakukan research, tapi untuk gambaran kasar kan kita bisa tahu. Jadi peserta didik kita itu di media sosial itu bagaimana. Mungkin ibu-ibu ada ini pengalaman saat menjadi ini polisi di media sosial, mungkin pernah menciduk peserta didiknya. Betul, Iya, Mbak. Bu. Iya. Kalau saya itu pengalamannya kan itu anak-anak kan ada yang nyimpen nomor WA saya, dan saya juga iya. Jadinya kan dari situ kan kalau misalnya anak buat story dan lain sebagainya kan bisa kelihatan. Nah itu dari situ kadang ada anak yang membuat story-nya itu tidak sepantasnya seorang pelajar gitu loh. Jadi dari situ dikasih apa ya, kayak wejangan atau apa, akhirnya hari berikutnya anak itu malah sekarang apa, tidak nyimpen nomor saya, jadinya nanti tidak malah kelihatan itu yang jadi masalah anak-anak jadi itu malah seperti story-nya itu. jadi tidak kelihatan. Bahkan mungkin ada yang berani memblokir mungkin ya nomor gurunya, jadi nggak tahu, nggak bisa menghubungi itu. Iya, jadi memang kadang susah juga untuk mengingatkan peserta didik kita yang masih remaja ya, karena mereka itu kan masih
benar-benar bersemangat untuk mengetahui semuanya, tetapi kadang juga tidak menggunakan logikanya untuk melakukan suatu kegiatan seperti mereka bermain sosial media, kadang mereka juga cuma ikut emosi saja. Jadi kurang untuk menggunakan logika. Tapi ya memang remaja memang seperti itu ya. Jadi memang tugas kita mengingatkan terus. Betul. Oke. Kemudian dengan adanya literasi digital ini juga memberikan manfaat. Jadi kalau tadi tantangannya itu kita harus bisa menanggulangi berita hoax, kemudian ujaran kebencian dan mengontrol siswa kita. Untuk peluangnya dalam tingginya penggunaan internet ini adalah berkembangnya sosial media yang tinggi. Berkembangnya sosial media yang tinggi ini juga bisa kita gunakan untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Misalkan di YouTube kita bisa mengunggah konten-konten mengenai pembelajaran. Jadi dapat dimanfaatkan. Di WhatsApp itu karena kecanggihan teknologi, kemudian kita bisa membuat grup WhatsApp, kita bisa share materi kita. Sehingga misalkan pandemi ini berakhir pun, untuk literasi digital ini masih perlu dikembangkan. Jadi bisa saja sehari sebelum kita ketemu dengan siswa di sekolah, kita sudah share materinya, kita sudah mengunggah video. Sehingga saat kita bertemu dengan mereka di sekolah, kita tinggal menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui saja. Sehingga untuk literasi digital memang bermanfaat dan bukan hanya di masa pandemi saja ya. Saat pandemi sudah berakhir ya kita masih bisa memanfaatkannya. Ya, ini buktinya. Jadi kenal Bu Sarah, jadi kenal Bu Hafida, jadi kenal Bu Ardin. Padahal kita berjauhan, sebelah kanan kirinya jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, tambah teman. Saya betul-betul dengan Bu Ardin, dengan Bu Saras, dengan Bu Istik itu mempunyai ada yang motivasi tersendiri. Misalnya Bu Saras dengan keterangannya, Bu Is dengan membara semangat. Saya itu menyemangati diri sendiri, Bu. Kadang memang aku gimana ini, tapi ayolah hidup lagi, gimana mau sih ya. Semangat sekali. Dari merasa muda, Bu. Padahal jenengan mungkin seumuran sekitar 30-40-an ya. Saya itu udah tahu. Saya udah 40 tahun. Awet muda tapi. Iya tahu. Saya sudah 53 loh, Bu. Anak saya udah SMA kelas 2. Gitu ya. Tapi masih muda. Masih kelihatan. Ya, Bu Ardin kelihatannya masih muda ya, Bu Ardin ya. Bu Saras sekarang ini. Emang nggak Bu Saras. Jadi ya, yang penting sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Manfaat literasi digital ini yang pertama adalah jadi mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan kita punya HP. Itu jika ada pertanyaan ataupun materi yang kita belum pahami, itu bisa langsung kita searching di internet. Sehingga tidak usah mencari di buku, walaupun buku ya masih penting juga kita baca. Tetapi kalau kita membutuhkan dalam waktu yang singkat, itu bisa langsung kita nyari di internet. Kemudian membuat belajar lebih cepat dan efisien. Jadi contohnya tadi mencari arti kata tidak usah di kamus, tapi kita bisa langsung di HP. Bahkan sudah ada Google Translate, kita bisa menerjemahkan kata-kata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Sehingga akan menghemat biaya. Kalau dulu kan untuk belajar kita harus beli buku yang banyak, bukunya juga tidak murah ya. Jadi dengan adanya kecanggihan ini kita bisa menghemat biaya, memperoleh informasi dengan lebih cepat tadi. Kemudian memperluas jaringan seperti kita sekarang, kita bisa kenal orang dari mana saja, jadi tidak ada lagi sekat dalam mengakses informasi. Kemudian ramah lingkungan, karena dengan adanya e-book atau electronic book itu juga dapat menghemat penggunaan kertas, sehingga tidak banyak pohon yang ditebang. Dan membuat ramah lingkungan, kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kita bisa misalkan mencari suatu manfaat itu kita bisa melihat pertimbangan di internet. Misalkan kita mau membeli sesuatu, kita bisa melihat di internet dulu pertimbangannya bagaimana. Dan memperkaya keterampilan karena kita
banyak melihat tutorial, kita jadi ingin mencoba, kemudian kita juga jadi termotivasi untuk lebih mengembangkan aplikasi yang sudah kita kuasai. Jadi tidak hanya sebagai pengguna saja, tetapi juga kita menjadi memprakarsa ataupun pencipta suatu teknologi. Nah, kemudian aplikasi untuk pembelajaran daring ini sudah tadi kita singgung ya, untuk aplikasinya adalah Google Classroom yang biasa kita gunakan, Microsoft 365 itu tadi Bu Hafidz ya. Kalau Google Classroom itu saya, Bu Isti, Bu Ardin menggunakan Google Classroom. Kemudian YouTube bisa kita gunakan untuk mengunggah video ataupun tutorial. Sedangkan Zoom dan Meet bisa kita gunakan untuk bertemu secara virtual dan juga WhatsApp untuk komunikasi. Nah, untuk Kahoot dan Quizzes itu lebih ke pengerjaan soal. Jadi di sini ada peringkat-peringkatnya, misalkan mereka mengerjakan soal, sehingga nanti peserta didik lebih termotivasi lagi untuk belajar. Itu untuk aplikasi pembelajaran daring. Barangkali ada tambahan dari Ibu-Ibu untuk ini literasi digital kaitannya dengan penggunaan aplikasi dalam pembelajaran daring. Mungkin ada tambahan satu ya Bu, kalau saya ada juga kita memakai Telegram Bu. Iya, Telegram ya betul ada. Iya, selain itu ada WhatsApp, saya biasanya karena kalau Telegram itu memuat banyak aplikasi atau apa tidak seberat kalau di WhatsApp. Anggotanya pun kan sampai maksimal berapa ya, 5.000 atau berapa. Kalau WhatsApp kan cuma 200 berapa ya? 256. Ya, itu saya ada yang kelas yang pakai Telegram juga ada. Iya, kalau di Telegram itu juga kita tidak harus mendownload semua media yang ada ya. Jadi HP kita masih longgar untuk memorinya. Permasalahannya juga kadang di HP yang semakin ini ya, semakin lama memorinya semakin semakin lemot biasanya. Lemot. Tidak kuat. Itu untuk literasi digital barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Ibu sebelum saya akhiri. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahannya. Nanti penerapannya ya Bu. Tinggal penerapan. Semangat belajar dalam semangat belajar. Saya simpulkan kembali untuk literasi digital adalah kemampuan pemahaman atau pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi digital, kemudian untuk pemanfaatannya bermacam-macam di semua sendi kehidupan termasuk dalam pembelajaran yaitu untuk pembelajaran daring. Jadi manfaatnya antara lain adalah waktu lebih efisien, biayanya lebih hemat, kemudian membuka jaringan, kemudian kita dapat mencari referensi dari internet. Kemudian tantangan yang ada sekarang adalah memberantas hoax, kemudian mengontrol peserta didik agar menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu adalah agar peserta didik dapat memanfaatkan dalam seluas-luasnya dalam pembelajaran. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.